Corner Radio Bisnis Pas FM. Tax Corner kali ini menjawab pertanyaan Ibu Wita di Jakarta yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pak Agus, perusahaan saya menyelenggarakan program promosi kepada pelanggan dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Untuk program promosi diberikan dalam bentuk undian maupun ada yang diberikan dalam bentuk hadiah langsung. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak, bagaimana aspek pajak penghasilan atas pemberian undian dan pemberian hadiah langsung tersebut kepada customer? Ibu Wita di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya, hadiah dari undian atau hadiah dari bentuknya penghargaan, ya, itu termasuk definisi penghasilan. Nah, kalau kita lihat aturan mengenai definisi penghasilan, itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam nama dan bentuk apapun. Nah, aturan mengenai aturan pajak penghasilan terkait untuk hadiah ini itu diatur secara khusus, ya, diatur di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2015. Nah, di sini di aturan ini dia mengatur mengenai jenis apa itu hadiah undian, ya, atau hadiah perlombaan, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ya, dan juga untuk penghargaan. Nah, di situ karena aspek pemajakannya berbeda satu sama lain. Nah, untuk hadiah undian, ya, untuk hadiah undian ini pemotongan pajaknya juga tarifnya berbeda, ya. Untuk PPh-nya itu dikenakan tarifnya adalah 25% dari jumlah hadiah undiannya. Nah, tapi sifatnya final, ya, dikenakan tarif pasal 4 ayat 2. Ya, yang sifatnya final tarifnya 25%. Jadi kalau perusahaan Bu Wita menyelenggarakan undian, ya, undian berhadiah, itu wajib memotong PPh atas hadiah undian ini. Jadi apabila seseorang yang mendapatkan hadiah undian, ya, maka pihak penyelenggara dia harus potong PPh-nya dan melaporkan pajaknya ke kantor pajak. Nah, sedangkan untuk hadiah, misalkan hadiah perlombaan, ya, misalkan perusahaan Bu Wita mengadakan suatu event, ya, perlombaan, misalkan perlombaan kontes apa, misalkan begitu, ya. Nah, itu hadiahnya atas hadiah penghargaan perlombaan ini itu dikenakan tarif PPh-nya bukannya 25%, ya, dikenakan PPh pasal 21. Kalau misalkan yang menerimanya itu adalah wajib pajak orang pribadi, ya, dikenakan PPh pasal 21, tarifnya sebesar tarif pasal 17, ya, yang mana sifatnya progresif. Nah, sedangkan kalau misalkan yang menerima penghasilannya adalah wajib pajak badan, ya, misalkan PT atau CV, ya, itu dikenakan PPh-nya bukan PPh pasal 21, melainkan PPh pasal 23. Nah, dikenakan tarifnya berapa persen? Nah, untuk penerima penghasilannya apabila wajib pajak badan, itu dikenakan tarifnya adalah 15% dari jumlah penghasilannya, yang mana sifatnya tidak final. Nah, sedangkan misalkan kalau untuk hadiah langsung, ya, hadiah langsung ini gimana? Hadiah langsung ini adalah hadiah yang diberikan kepada semua pembeli, ya, tanpa diundi. Nah, dan juga hadiah ini diterima langsung oleh konsumen pada saat pembelian barang, seperti itu. Nah, kalau hadiah langsung ini itu memang berbeda, ya, pemajakannya. Untuk hadiah langsung ini itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Ya, contohnya bagaimana? Saya berikan contoh. Misalkan perusahaan Bu Wita, ya, memberikan hadiah langsung. Misalkan setiap konsumen yang membeli produk perusahaan Ibu, ya, diberikan misalkan hadiah tumbler misalkan. Nah, jadi kan hadiah ini kan langsung sifatnya. Jadi setiap beli produk perusahaan diberikan hadiah tumbler atau diberikan misalkan contohnya souvenir seperti itu. Nah, souvenir tumbler ini tidak
dikenakan pajak penghasilan. Artinya perusahaan Ibu Wita tidak perlu memotong PPh-nya seperti itu. Nah, tetapi ada aspek PPN-nya nih ya terkait hadiah langsung ini. Nah, kalau pemberiannya dalam bentuk barang tadi ya, dalam bentuk berupa tumbler atau souvenir ya, atau perusahaan hadiah langsungnya dalam produk perusahaan yang Ibu jual misalkan, itu terutang PPN. Ada terutang PPN-nya. Nah, terutang PPN-nya berapa tarifnya kan gitu. Nah, terutang PPN-nya dikenakan tarif normal ya, tarif 11% ya. Nah, dikenakan dasar pengenaan pajaknya itu ya untuk menghitung besarannya ya, itu adalah harga beli atau harga jual dikurangi harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor seperti itu. Nah, jadi harga pokok penjualan Ibu ya sebagai dasar pengenaan pajaknya. Nah, tetapi kalau misalkan pemberian hadiah langsung ini misalkan dalam bentuk uang misalkan ya, dalam bentuk uang. Nah, kalau misalkan hadiah langsungnya dalam bentuk uang itu tidak terutang PPN ya, karena penyerahannya bukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tapi kalau penyerahannya hadiah langsungnya dalam bentuk barang ya, itu ada terutang PPN seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Wita dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.